Number 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Olivia Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang satuan panjang. Satuan panjang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama satuan baku dan yang kedua satuan tidak baku. Apa sih perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku? Satuan baku akan menghasilkan pengukuran yang sama. Contoh dari satuan baku yaitu penggaris, timbangan, termometer, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Contoh dari satuan tidak baku yaitu seperti mengukur menggunakan jengkal jari, korek api, dan lain-lain. Saya akan mengukur satuan baku menggunakan penggaris, yaitu saya akan mengukur buku ini dengan menggunakan penggaris. Caranya, ujung buku ini diletakkan pada titik 0 penggaris seperti ini. Ini kita taruh, lalu kita bisa melihat hasilnya bahwa panjang buku ini adalah 21 cm. Ini adalah contoh dari pengukuran satuan baku. Untuk satuan tidak baku, saya akan mengukur buku ini dengan jengkal, yaitu kita taruh ujung jari kita, lalu kelingkingnya ditaruh di sini. Dan ternyata panjang dari buku ini adalah 1 jengkal. Ini contoh dari pengukuran satuan tidak baku. Di sini saya akan memperkenalkan satuan panjang, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian, bagaimanakah cara mengubah satuan panjang dari kesatuan satu menjadi kesatuan yang lainnya? Caranya yaitu, misalnya 3 km akan kita jadikan ke sentimeter. Caranya, jika turun 1 tangga, itu akan dikalikan dengan 10. Jadi, kalau turun 2 tangga dikali 100, yaitu nolnya ditambah 1. Jika turun 3, maka nolnya ditambah menjadi 3 menjadi dikalikan dengan 1000. Nah, ini kita kan akan mengubahnya menjadi ke sentimeter. Jadi, kita harus menghitung berapakah turun tangganya dari kilometer ke sentimeter. Turunnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cara menghitungnya 3 dikalikan dengan hasilnya ini, yaitu 100.000 sama dengan 3, maaf, ini ada sentimeternya. 3 dikalikan dengan 100.000 menjadi 300.000 cm. Ini hasil dari 3 km dipindahkan menjadi cm.
Untuk contoh selanjutnya yaitu kita akan mengubah sentimeter menjadi ke meter. Misalnya 400 cm kita ubah menjadi meter. Nah, untuk soal kali ini yaitu kan naik sentimeter ke meter. Kalau tadi dari kilometer ke sentimeter turun, kalau turun kan dikalikan 10. Kalau naik sekarang dibagi 10. Misalnya dari milimeter naik ke sentimeter dibagi 10. Jika naik satu tangga lagi, berarti nolnya ditambah satu lagi menjadi 100. Sama seperti tadi, tapi bedanya kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Coba kita hitung 400 cm kita pindahkan menjadi meter. Kita hitung dulu ya, naik berapa tangga. Sini 1, 2. Naiknya 2 angka, berarti itu dibagi 100. Jadi sama dengan 400 dibagi dengan 100. Ini cara menghitungnya, maaf, ini cm dan ini meter. Ini 02 kita coret dan yang bawah 02 juga dicoret. Jadi 4 dibagi 1 hasilnya tetap 4. Ini hasil dari 400 cm kita pindahkan menjadi meter, hasilnya adalah 4 meter. Itu tadi penjelasan dari satuan panjang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Olivia Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang satuan pengukuran luas. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bentuk dari bangun datar. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan ini bentuk dari persegi. Rumus dari luas persegi yaitu ada sisi dikalikan dengan sisi. Ini untuk luas persegi itu sisi dikalikan dengan sisi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada persegi panjang. Rumus dari persegi panjang untuk menghitung luas itu ada panjang dikalikan dengan lebar. Jadi panjangnya itu ini, panjang dikalikan dengan lebarnya. Sama dengan panjang dikalikan dengan L. Ini rumus dari menghitung luas persegi panjang. Untuk yang selanjutnya yaitu ada jajar genjang. Untuk rumus jajar genjang untuk menghitung luasnya itu ada sama dengan alas dikalikan dengan tinggi. Untuk alasnya itu berada di bawah sini. Untuk tingginya ini kan ada selanya. Nah, ini untuk tingginya dan ini untuk alasnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada segitiga. Untuk menghitung luas segitiga rumusnya yaitu setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan T. Untuk alas dari segitiga itu ada di bawah sini. Ini namanya alas dan untuk tingginya itu berada di sini. Untuk yang ada sekatnya ini itu adalah tingginya dari segitiga.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada belah ketupat. Rumus dari belah ketupat yaitu ada setengah dikalikan dengan diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk diagonalnya 1 itu berada di sini, dan untuk diagonal 2-nya berada di atas sini. Untuk yang selanjutnya ada layang-layang. Untuk menghitung luas layang-layang, rumusnya ada yaitu setengah dikalikan dengan D1 dikalikan dengan D2. Hampir sama dengan yang belah ketupat. D1-nya berada di sini, dan untuk D2-nya berada di bawah sini. Untuk yang selanjutnya ada trapesium. Rumus menghitung luas dari trapesium yaitu sama dengan A plus B dibagi 2 dikalikan dengan T. A dan B-nya itu berada di sini. A, B. AB ini adalah dua sisi yang sejajar, lalu dibagi 2 dikalikan dengan T. T itu adalah tinggi, tingginya berada di sini. Untuk yang terakhir ada lingkaran. Untuk menghitung luas lingkaran, rumusnya yaitu Pi dikalikan dengan R kuadrat. R ini adalah jari-jari dari lingkaran yang berada di sini. Di sini saya akan memberikan contoh soal menghitung luas persegi. Tadi kan rumus dari luas persegi yaitu sisi dikalikan dengan sisi. Di sini saya mempunyai persegi dengan sisi 5. Semua sama 5. Jadi 5 dikalikan dengan 5. Ini untuk sisinya. 5 dikalikan 5 sama dengan 25. Hasilnya adalah 25. Untuk contoh soal berikutnya, saya akan menghitung luas persegi panjang. Tadi rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Untuk panjangnya yaitu ada 3. Kita tulis 3 dikalikan dengan lebarnya. Lebarnya ada 5. Kita tulis 5. Jadi hasilnya 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Itu tadi penjelasan dari satuan pengukuran luas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 3. Perkenalkan, nama saya Melinda Fabriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai volume pada bangun ruang, kubus, dan balok. Apa itu volume? Volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan maupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Rumus volume adalah luas alas kali tinggi. Lalu, apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi seperti contohnya balok dan bola. Contoh lain dari bangun ruang adalah kubus, tabung, prisma, limas, dan kerucut. Pertama, kita akan belajar mengenai kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bangun datar berbentuk segi 4. Seperti ini.
Lalu, apa sih ciri dari sebuah kubus? Ciri pertama dari sebuah kubus yaitu sisi kubus. Di sini saya memiliki gambar kubus, dan sisi kubus berada pada titik A, B, C, D, E, F, G, H, A, D, H, E, B, C, D, F, D, C, G, H. Yang kedua, ciri dari sebuah kubus memiliki titik sudut. Titik sudut kubus terdapat pada tiap sudut yang berada pada kubus. Seperti di sini, di sini, dan di sini. Ketiga, ciri dari sebuah kubus yaitu memiliki rusuk. Rusuk kubus berada pada titik A, B, A, E, A, D, D, H, E, F, B, F, B, C, C, G, F, G, G, H. Selanjutnya kita akan membahas mengenai volume kubus. Cara menghitung volume pada kubus yaitu sisi kubus dikalikan dengan sisi kubus sebanyak 3 kali. Jadi volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Rumus volume dari sebuah kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Dan di sini saya memiliki sebuah kubus yang memiliki sisi panjang 11. Jadi perhitungannya 11 kali 11 kali 11. Hasilnya 1331. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai balok. Apa itu balok? Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Apa sih ciri-ciri dari sebuah balok? Yang pertama, balok mempunyai 6 sisi. Sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Seperti ini. Sisi pertama dan sisi kedua pada balok memiliki ukuran yang sama. Ciri kedua yaitu balok mempunyai 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang ketiga, balok mempunyai 18 rusuk. Bagaimana sih cara menghitung volume dari balok? Volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ini merupakan panjang balok, ini tinggi, dan ini merupakan lebar dari balok. Rumus lain dari balok yaitu panjang sama dengan volume per lebar kali tinggi. Dan jika kita mencari lebar sama dengan volume per panjang kali tinggi. Sedangkan apabila kita mencari tinggi sama dengan volume per panjang kali lebar. Di sini saya memiliki sebuah balok yang memiliki panjang 10 dan lebar 5, serta tinggi juga 5. Dan rumus dari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, yaitu panjang 10. Di sini kita tulis terlebih dahulu panjangnya, lebar 5. Setelah itu kita tulis lebarnya 5, tinggi 5. Lalu kita tulis lagi tinggi dari balok yaitu 5. Apabila kesulitan dalam menghitung, kita bisa menghitung terlebih dahulu 10 kali 5 yaitu 50. Lalu 50 dikalikan dengan 5. Yaitu hasilnya 250. Jadi 10 kali 5 kali 5 adalah 250. Number 4. Baik, kembali lagi bersama saya Melinda Fabiana. Kita akan belajar tentang satuan berat. Apa itu satuan berat? Satuan berat merupakan salah satu ilmu pasti di dalam matematika yang paling sering untuk dipelajari dan menjadi salah satu materi yang sering hadir di dalam pembelajaran mulai dari tingkat dasar. Salah satu contoh satuan berat bisa dilihat seperti pada saat kita membeli buah mangga seberat 2 kg. Satuan berat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti ons, gram, kilogram, pound, kuintal,
hingga tons. Alat pengukur satuan berat merupakan timbangan, dan macam-macam timbangan terdapat 4. Yang pertama neraca dua lengan, yang kedua neraca duduk, yang ketiga neraca elektronik, dan yang keempat neraca pegas. Dari sini dapat disimpulkan jika 1 pon tidak sama dengan setengah kilogram. Hal ini dikarenakan satuan berat diaplikasikan dengan menggunakan alat yang berbeda-beda. Gram dan ton merupakan salah satu satuan berat yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan konversi satuan berat dari gram ke ton. Untuk tangga satuan berat, gram sendiri dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Apabila naik satu tangga, maka harus mengalikannya dengan 10. Begitu pula sebaliknya, apabila turun tangga harus dibagikan dengan 10. Agar dapat memahami satuan berat lebih lanjut, Mbak Niki akan menjelaskan contoh tentang satuan berat. Silakan Mbak Niki. Baik, terima kasih Mbak Melinda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal tentang satuan berat. Yang pertama, saya mempunyai contoh seperti ini. 1 kilogram sama dengan berapa gram? Maka jawabannya 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Nah, kesimpulannya 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Saya memberikan contoh soal satuan berat. Nah, untuk soal yang pertama seperti ini. Ibu pergi berbelanja ke pasar dan membeli buah jeruk sebanyak 2500 gram dan buah mangga sebanyak 7800 gram. Maka ada berapa kilogramkah jumlah semua buah yang ibu beli di pasar? Nah, jawabannya, apabila diketahui 1500 gram jeruk sama dengan 2,5 kilogram. Nah, untuk yang 7800 mangga sama dengan 7,8 kilogram. Jadi 2,5 ditambah 7,8 sama dengan 10,3 kilogram. Maka jumlah semua buah yang ibu beli di pasar adalah 10,3 kilogram. Untuk berikutnya, contoh soal yang kedua. Ayah membelikan aku buah mangga 2 kilogram dan membelikan adik buah pir 1 kilogram. Berapa gram jumlah buah yang dibeli ayah? Jawabannya, 2 kg mangga sama dengan 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram. 1 kg pir sama dengan 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Maka jumlah buah yang dibeli ayah adalah 3000 gram. Itu tadi pemaparan materi mengenai satuan berat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.